Hai, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 kelas 11 MIPA 3 akan mempresentasikan materi tentang PKWU yaitu budidaya. Perkenalkan, nama saya Roger George Panasi Sanger. Saya Kristowaran Irami Bowo. Saya Catur Putra Aris Duma. Saya Nusa Panca Menggala. Saya Miracle Justice Mangandahing. Saya Reski Dwi Saputra. Saya Ariel Pertama Ibrahim. Budidaya pembenihan ikan konsumsi. A. Produk pembenihan ikan konsumsi. 1. Budidaya ikan perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai dan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan membiarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal yang memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan mengawetkannya. 2. Aneka jenis produk. Pembenihan ikan konsumsi seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk Indonesia, kebutuhan akan protein dari ikan juga makin meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan produksi ikan melalui usaha budidaya. Budidaya perikanan merupakan salah satu subsektor yang sangat potensial untuk dikembangkan karena dapat menerapkan rekayasa teknologi sehingga dapat menciptakan produk perikanan yang berkualitas dan berkesinambungan. Berdasarkan fungsinya, sumber daya perikanan Indonesia terdiri atas ikan konsumsi dan non-konsumsi. A. Ikan lele lokal, B. Ikan nila, C. Ikan gurami, dan D. Ikan bawal. 3. Manfaat ikan konsumsi. Pada sebuah studi pada tahun 2006 yang dilakukan oleh Harvard School of Public Health, diketahui bahwa tingkat kematian akibat penyakit jantung pada orang dewasa yang makan ikan 2 kali sepekan lebih rendah 36% dari mereka yang makan ikan sedikit atau tidak sama sekali. Ikan merupakan sumber makanan penting karena mengandung 2 asam lemak omega 3. Omega 3 membantu menurunkan tekanan darah yang akan menjaga kesehatan jantung. Tubuh tidak memproduksi omega 3 harus didapatkan melalui asupan makanan. B. Proses produksi pembenihan ikan lele. 1. Bahan pendukung pembenihan ikan lele. Sebelum melakukan pembenihan ikan lele, diperlukan langkah untuk menentukan atau memilih bahan yang akan digunakan. Bahan yang digunakan dalam pembenihan ikan lele bergantung pada proses pembenihan, yaitu persiapan sarana dan prasarana, pemeliharaan induk, pemijahan atau pembenihan, penetasan telur, dan pemeliharaan larva dan benih. Beberapa persyaratan dalam memilih bahan induk ikan pakan yaitu 1. Ikan yang dipilih sebaiknya yang mudah dipelihara atau jika usaha tersebut adalah pembenihan ikan, sebaiknya ikan yang dipilih adalah jenis yang mudah dalam pemijahan serta diharapkan dalam pelaksanaannya cukup menggunakan peralatan yang sederhana sehingga biaya produksi lebih ringan. 2. Bahan baku yang disediakan harus berkualitas karena untuk memperoleh suatu hasil produksi yang baik dibutuhkan bahan baku yang baik pula. Contohnya, untuk memperoleh benih yang baik diperlukan induk ikan yang baik pula. 3. Bahan baku yang disediakan hendaknya yang mudah didapatkan di sekitar tempat usaha. Artinya, jika sewaktu-waktu memerlukan bahan baku tersebut, bahan dapat secara mudah diperoleh atau tidak perlu menunggu lama sehingga proses produk tidak terhambat. 4. Bahan baku yang tersedia hendaknya yang relatif murah. Dengan demikian, diharapkan usaha dijalankan dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar. 2. Alat pendukung pembenihan ikan lele. Peralatan yang digunakan dalam pembenihan ikan lele tidak membutuhkan peralatan yang rumit. Peralatan yang digunakan dalam proses pembenihan ikan lele adalah sebagai berikut. 1. Peralatan pengadaan air bersih seperti pompa air atau pompa celup. 2. Peralatan pengukuran kualitas air. 3. Peralatan dalam proses pemijahan ikan lele seperti kakaban. 4. Peralatan dalam pendederan benih ikan lele seperti blower atau aerator untuk suplai oksigen. 5. Peralatan pemanenan atau penyortiran benih ikan lele seperti seser. 6. Peralatan pengemasan benih ikan lele seperti plastik, styrofoam, dan tabung oksigen.
3. Proses pembenihan ikan lele. A. Proses pembenihan ikan lele. Pembenihan adalah suatu tahap kegiatan dalam budidaya yang sangat menentukan tahap kegiatan selanjutnya, yaitu pembesaran. Pembenihan juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pemeliharaan yang bertujuan untuk menghasilkan benih dan selanjutnya menjadi komponen input untuk kegiatan pembesaran. Dalam kegiatan pembenihan ikan konsumsi, khususnya ikan lele, perlu diperhatikan beberapa hal agar memenuhi standar produksi, yaitu seperti berikut. 1. Persiapan sarana dan prasarana. 2. Pemeliharaan induk. 3. Pemijahan atau pembenihan. 4. Penetasan telur. 5. Pemeliharaan larva dan benih. B. Kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja pada dunia usaha atau industri harus diperhatikan dengan seksama oleh semua tenaga kerja dalam setiap lingkungan kerjanya. Pelaksanaan ketiga merupakan salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan bebas dari pencemaran lingkungan sehingga dapat mengurangi dan bebas dari kecelakaan kerja sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja. Penerapan kesehatan dan keselamatan kerja pada kegiatan produksi berkaitan dengan metode produksi atau pembenihan yang digunakan. 1. Metode produksi secara ekstensif. 2. Metode produksi secara semi-intensif. 3. Metode produksi secara intensif. Kesehatan dan keselamatan kerja pada setiap metode budidaya ikan sangat berbeda karena berbeda proses produksi, target produksi, dan peralatan yang digunakan untuk mencapai produksi. C. Penerapan keselamatan kerja. Pada setiap tahapan kegiatan budidaya ikan, pekerja harus selalu menggunakan pakaian kerja sesuai dengan peraturan perusahaan. Pemakaian baju kerja yang salah tidak sesuai aturan, terutama yang basah, dapat mengganggu kesehatan para pekerja. Para pekerja yang bekerjanya hubungan berlangsung dengan air sebaiknya menggunakan pakaian kerja yang terlindungi dari air, atau dapat juga menggunakan pakaian kerja yang khusus. C. Pengemasan ikan konsumsi. Ada 2 metode pengemasan yang bisa dilakukan untuk transportasi benih ikan agar dapat hidup sampai tujuan, yaitu 1. Metode tertutup. Pengemasan sistem tertutup yaitu pengemasan ikan hidup dengan menggunakan tempat atau wadah tertutup. Udara dari luar tidak dapat masuk ke dalam media tersebut. 2. Metode terbuka. Pengemasan dengan metode terbuka yaitu pengemasan ikan hidup yang diangkut dengan wadah atau tempat yang menggunakan media air yang masih dapat berhubungan dengan udara bebas. D. Perawatan. Kualitas air yang baik merupakan syarat mutlak keberhasilan usaha pembenihan. Hal tersebut dapat diukur dari faktor fisika, kimia, dan biologi lingkungan air yang dapat menunjang kehidupan ikan, yakni seperti berikut. 1. Faktor fisika, seperti temperatur, kecerahan, warna, dan bau. 2. Faktor kimia, seperti pH, oksigen terlarut, karbon dioksida bebas, kadar nitrat. 3. Faktor biologi seperti pakan alami, hama, dan penyakit. E. Wirausaha di bidang pembenihan ikan lele. Yang pertama, kebutuhan pasar di lingkungan sekitar kegiatan budidaya ikan saat ini merupakan salah satu ekonomi produktif bagi masyarakat. Segmen usaha budidaya ikan berdasarkan proses produksinya dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu usaha pembenihan, pendedaran, pembesaran ikan. Usaha pembenihan merupakan suatu tahapan kegiatan perikanan yang outputnya adalah benih ikan. Usaha pembesaran merupakan kegiatan perikanan yang outputnya adalah ikan berukuran konsumsi. Usaha pendedaran merupakan kegiatan perikanan yang outputnya adalah benih ikan, tetapi ukurannya lebih besar dan outputnya pembenihan. 2. Menganalisis peluang usaha pembenihan ikan konsumsi. Peluang dalam bahasa Inggris adalah opportunity, yang berarti kesempatan yang muncul dari sebuah kejadian atau momen. Peluang berasal dari kesempatan yang muncul dan menjadi ide bagi seseorang. Adanya peluang usaha merupakan awal dari dimulainya usaha yang akan dilakukan. Peningkatan jumlah usaha baik skala kecil, menengah, dan besar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. 3. Peluang usaha berdasarkan pengamatan pasar. Sumber daya perikanan Indonesia dibagi menjadi 2 kategori,
yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Potensi perikanan di Indonesia masih belum dimanfaatkan secara optimal. Namun produksi budidaya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kenaikan jumlah produksi ikan berpengaruh langsung terhadap kenaikan konsumsi ikan penduduk di Indonesia per kapita per tahun. Tingkat konsumsi ikan penduduk Indonesia pada tahun 2001 sebesar 9,9 kg kapita per tahun, meningkat menjadi 17,1 kg kapita per tahun pada tahun 2005. 4. Menciptakan peluang usaha pembenihan ikan konsumsi. A. Ide usaha. Faktor-faktor yang dapat memunculkan ide usaha yaitu 1. Faktor internal. 2. Faktor eksternal. B. Risiko usaha. C. Analisis kemungkinan keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Dalam menentukan usaha ada dua kemungkinan, yaitu kegagalan dan keberhasilan. Setiap orang pada umumnya tidak mau menerima kegagalan. Hanya sedikit orang yang mau memahami bahwa sesungguhnya kegagalan itu hanya sementara saja, karena kegagalan merupakan awal dari keberhasilan. F. Membuat usaha pembenihan ikan lele. Sekian presentasi dari kami. Tungguin ya. Makasih.